Arya tiba di kota kecil rantau hitam dengan langkah mantap. Udara pagi yang sejuk dan aroma tanah basah menyambutnya. Kota itu sunyi, seperti terlupakan oleh waktu. Ia memang sengaja memilih tempat ini untuk menenangkan pikiran dan mencari inspirasi menulis novel barunya. Rumah yang ia sewa terletak di ujung kota, dekat dengan hutan kecil yang gelap dan menyeramkan. Rumah itu terlihat tua, dengan cat yang mulai mengelupas dan pagar besi berkarat. Namun, Arya menyukainya. Ia percaya bahwa suasana seperti ini bisa membangkitkan imajinasi menulisnya. Malam pertama di rumah itu, Arya tidak menyangka akan mendengar sesuatu yang aneh. Pukul 11:30 dini hari, sebuah dering telepon memecah kesunyian. Ia terbangun, bingung. Ia tidak pernah melihat telepon di rumah itu. Ia mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan apapun. Dering itu terus berbunyi, pelan tapi jelas. Lalu tiba-tiba berhenti. Beberapa hari setelah insiden itu, Arya memutuskan untuk menjelajahi hutan di belakang rumahnya. Ia ingin mencari inspirasi dari alam. Namun, saat berjalan menyusuri jalur kecil, ia tersesat. Pohon-pohon menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari. Suara burung dan serangga mulai menghilang. Tepat ketika ia mulai panik, dering telepon terdengar lagi. Kali ini, suaranya jelas, seperti berasal dari sebuah bangunan di balik pepohonan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah rumah tua yang tersembunyi di tengah hutan. Pintu depannya terbuka sedikit. Arya masuk dengan hati-hati. Di dalamnya, hampir semua perabotan sudah rusak atau lapuk. Tapi di tengah ruang tamu, masih berdiri kokoh sebuah telepon kuno berwarna hitam dengan gagang kayu yang tampak seperti baru. Tanpa sadar, Arya menyentuh gagang itu. Telepon itu berdering. Saat malam tiba, Arya kembali mendengar dering itu di rumahnya. Kali ini ia memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo?" katanya pelan. Dari ujung sambungan, terdengar suara perempuan berbisik. "Jangan percaya suara dari dalam." Arya terdiam. Ia menutup telepon itu dengan cepat. Tapi sejak saat itu, ia mulai merasakan hal-hal aneh di sekitarnya. Pintu yang membuka sendiri, bayangan di sudut mata, dan suara langkah kaki di lantai atas, meskipun ia tinggal sendirian. Karena penasaran, Arya pergi ke rumah Pak Juna, tetua desa yang dikenal tahu banyak hal tentang sejarah kota. Ia menceritakan semua yang ia alami. Pak Juna mendengarkan dengan tatapan kosong. "Kau menemukan rumah itu ya?" tanya Pak Juna akhirnya. Arya mengangguk. Pak Juna menarik napas panjang. Itu adalah rumah Siti Nuraini, mantan operator telepon kota. Dia menghilang pada tahun 1978. Tapi sebelum menghilang, ia melakukan sesuatu yang aneh. "Apa yang ia lakukan?" tanya Arya. "Dia membuat telepon itu bisa menghubungi dunia lain. Bukan sekadar menerima panggilan dari orang mati, tapi juga mengirim jiwa ke sana." Beberapa hari kemudian, sahabat Arya, Rina, datang berkunjung. Ia adalah orang yang skeptis terhadap cerita hantu. "Itu cuma sugesti, Arya. Kamu pasti cuma stres dan butuh istirahat." Tapi malam itu, saat telepon berdering lagi, Rina penasaran. Ia mengangkatnya. "Halo?" katanya dengan nada menantang. Sejenak, tidak ada suara. Lalu, dari ujung sambungan, terdengar suara Arya sendiri, berbisik.
Jangan percaya suara dari dalam. Rina langsung menutup telepon. Tapi sejak saat itu, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Ia melihat seorang wanita berbaju putih di cermin kamar mandi. Ia mendengar dering telepon di kepalanya setiap kali tertidur. Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke bekas kantor pos kota yang kini sudah hancur. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku catatan percakapan yang ditulis tangan oleh Siti Nuraini. Di dalamnya tercatat berbagai panggilan aneh. 15 Maret 1973, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar. Suara seorang anak kecil menangis. 21 Agustus 1975. Tidak ada suara, hanya napas berat. 30 Desember 1977. Suara mengaku sebagai suami yang sudah meninggal. Menangis dan memohon untuk dibawanya pulang. Yang paling menyeramkan, Arya semakin terobsesi dengan telepon itu. Ia mulai mengangkatnya setiap malam, meskipun Rina sudah memohon agar berhenti. Suatu malam, ia mendengar suara ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. "Sayang, aku di sini. Aku menunggumu," kata suara itu. Arya menangis. Ia ingin percaya bahwa itu hanya ilusi. Tapi setiap malam, suara itu semakin jelas. Ia melihat Siti Nuraini di jalan, di cermin, bahkan di dalam foto lama yang ia temukan di rumah hutan. Ia mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Pada malam yang gelap, telepon di rumah Arya berdering tanpa henti. Ia tahu itu adalah waktunya. Ia mengangkat gagang itu. "Halo," bisiknya. Suara Siti Nuraini terdengar jelas. "Terima kasih sudah menjawab. Sekarang giliranmu untuk pergi." Tiba-tiba, telepon itu menarik Arya masuk seperti disedot ke dalam lubang hitam. Ia berteriak, tapi suaranya menghilang. Pagi harinya, Rina menemukan rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Arya. Hanya telepon kuno yang masih berdering di atas meja. Ia ragu-ragu lalu mengangkatnya. "Halo," katanya. Dari ujung sambungan terdengar suara Arya, pelan dan seram. "Jangan percaya suara dari dalam."